Selamat pagi Sobat Maritim, salam prestasi, salam siap PIP Semarang, siap BBBM. Nah, saya Arianti Sri Nugraheni selaku host pada acara hari ini, yaitu Jamu Singosari, jawaban manajemen melalui diskusi dan ngobrol asik untuk transparansi. Oke, baik, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih, dari perwakilan dari manajemen Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang selaku Kabak Administrasi Akademik dan Ketarunaan Dr. Kapten Ilham Ashari, SSIT MMMR. Selamat siang Kap Ilham, selamat datang. Salam sehat. Baik nih, sebelumnya saya mohon izin mungkin berkenan kepada Kap Ilham agar dapat memperkenalkan diri nih kepada para sobat maritim nih. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat maritim PIP Semarang. Perkenalkan ya, nama saya Dr. Kapten Ilham Ashari, MMMR, selaku Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan PIP Semarang, yang sehari-hari bertanggung jawab terkait dengan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum pendidikan dan SCTW 1978 serta amandemennya. Ya, kami hari-hari bertugas dalam rangka untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pendidikan yang ada di PIP Semarang. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita ini ada di tempat yang baru ya Kap ya, di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Nah, sobat maritim nih, bagi yang belum tahu nih, saat ini saya dan Kap Ilham itu berada di teras edukasi di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang nih. Untuk sobat maritim yang mau memperluas mungkin pengetahuannya terutama soal bidang maritim atau mungkin taruna dan taruni sendiri nih di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, bisa berkunjung nih di teras edukasi di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, tepatnya di sebelah gedung Betelgeuse. Oke, baik Kap. Hari ini kita mau berbincang-bincang nih Kap, berdiskusi sedikit banyaknya nih tentang peningkatan kualitas pelayanan yang ada di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sendiri. Nah, untuk sekarang ini kan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang itu sedang menjalankan program BBBM ya Kap ya, program wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, sebelum itu nih saya mau bertanya Kap, izin untuk mulai dari kapan sih Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang itu sendiri melaksanakan pembangunan zona integritas? Ya, terima kasih Mbak Rianti selaku host. Terkait dengan program ya, pencapaian terhadap predikat wilayah birokrasi bersih melayani, tentu diawali dengan tekad ya dari jajaran manajemen dan tentu Sivitas Akademika PIP Semarang dalam rangka mewujudkan yang zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, awal dari tentu program ini dalam rangka mencanangkan BBBM ini sudah dimulai sejak tahun 2017 dan sudah membuat beberapa program-program kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan memberikan konsep-konsep yang tentu dibutuhkan dalam rangka perubahan. Dan ini program yang dicanangkan oleh pimpinan dan seluruh Sivitas Akademika, sehingga pada tahun 2020 PIP Semarang sudah berhasil meraih predikat zona integritas wilayah bebas korupsi, sehingga tentu ini menjadi semangat bagi seluruh Sivitas Akademika dan jajaran pimpinan untuk lebih meningkatkan ya kualitas pelayanan pendidikan dan tentunya dalam sektor publik ya. Kita bergerak di dalam bidang pendidikan hingga sesuai dengan menjadi program Direktur PIP Semarang. Saat ini kita sudah masuk kepada tahapan untuk menjadi salah satu ya unit pelaksana teknis atau lembaga pendidikan di bawah BPSDM Perhubungan dan menjadi nominator dalam rangka untuk meraih predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, ini tahun ini kita berharap dengan inovasi pelayanan yang kita lakukan itu kita bisa meraih ya sebagaimana yang dicanangkan, sebagaimana diharapkan adalah
BP Semarang bisa meraih zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga kita bisa sama-sama untuk meraih tahun ini. Terima kasih. Amin. Semoga dari tahun ke tahun nih ya, dari PIP Semarang sendiri selalu meningkatkan kualitasnya ya Gap ya, terutama dalam pelayanan publik. Dan tahun ini target kita yaitu menuju WBPM ya Gap ya. Oke. Baik Gap, saya juga mau bertanya nih, untuk mempermudah layanan nih dan memangkas birokrasi, apa saja sih upaya yang dilakukan di PIP Semarang sendiri untuk dapat melakukan pemangkasan birokrasi dan mempermudah dalam layanannya? Iya, saya kira untuk terkait masalah pelayanan yang sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir dan terus dilakukan upaya peningkatan kualitas layanan, pertama adalah kalau berbicara tentang bagaimana memangkas birokrasi. Jadi memangkas birokrasi ini artinya adalah memudahkan ya para peserta diklat, para calon peserta kita untuk bisa mengikuti proses mulai dari pendaftaran, kemudian ikuti diklat sampai kepada mereka bisa cepat untuk mendapatkan output kegiatan pendidikan, yaitu sertifikat. Nah, karena kita pahami PIP Semarang menyelenggarakan 3 klaster pendidikan, pembentukan, kemudian peningkatan, dan diklat keterampilan. Meskipun ada beberapa layanan-layanan lain seperti revalidasi, pemutakhiran, dan renewal sertifikat, termasuk juga saat ini PIP Semarang sudah mendapatkan izin untuk melaksanakan diklat program berupa rekognisi pembelajaran lampau TPA, sehingga memudahkan para pelaut yang belum memiliki ijazah diploma itu bisa mendaftar ke program diploma untuk mendapatkan atau mengikuti program sesuai dengan kurikulum diploma 4 semester 7-8 dalam rangka meraih ijazah diploma 4 baik prodi nautika, teknika, dan tata laksana angkutan laut ke pelabuhan. Nah, bagaimana upaya kita untuk memangkas birokrasi? Yang pertama adalah PIP Semarang selain menyiapkan fasilitas layanan pendaftaran baik secara online maupun secara offline, untuk dalam rangka memudahkan para calon peserta, mereka bisa berkunjung di fasilitas layanan pendaftaran satu atap, layanan terpadu pendaftaran, di mana di sana kita sudah menyiapkan fasilitas dan petugas yang siap untuk melayani para peserta. Nah, sehingga nanti mereka bisa mendapatkan beberapa kemudahan. Yang pertama adalah selain melakukan pendaftaran baik secara online maupun offline, mereka juga bisa mendapatkan fasilitas layanan seperti untuk pembayaran langsung ya, atau payment point. Di situ kita siapkan petugas dan tempat mereka langsung membayar untuk kebutuhan persyaratan diklat mereka. Kemudian untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan, ya tidak perlu lagi harus ke ruang poliklinik. Di situ sudah ada petugas poliklinik atau petugas kesehatan yang ditugaskan untuk melayani dalam rangka pemeriksaan kesehatan sebagaimana yang distandarkan untuk kesehatan pelaut. Sehingga itu salah satu persyaratan untuk itu diklat. Kemudian rangkaian kegiatan pendaftaran itu ada pengambilan foto pribadi atau close up. Nah, itu mereka bisa langsung melakukan foto close up, di mana ini dibutuhkan untuk dalam rangka kelengkapan di sertifikatnya. Jadi sertifikat baik sertifikat kelautan kompetensi maupun sertifikat diklat keterampilan. Jadi mereka bisa langsung dilayani di satu atap. Nah, selain fasilitas paling dibutuhkan dalam rangka pendaftaran, kita juga menyiapkan fasilitas standar layanan. Misalnya untuk ruangan yang sejuk, kemudian ruangan yang nyaman dilengkapi dengan fasilitas minum gratis. Ya. Jadi mereka bisa mendapatkan fasilitas free soft drink, ya. Kemudian mereka bisa memanfaatkan fasilitas seperti untuk anak, ya, untuk layanan permainan anak ketika mereka membawa keluarga pada saat mendaftar, itu bisa kita layani. Di ruangan itu sudah kita konsep, sudah kita desain sebagaimana layaknya standar pelayanan yang ada di tempat-tempat pelayanan publik yang memang memenuhi standar layanan dari sisi kenyamanan, keamanan, dan tentu dari sisi kepuasan. Tentu ini menjadi prioritas kami dalam rangka untuk pelayanan. Itu kaitan dengan satu atap, itu memudahkan. Jadi kalau dulu itu rangkaiannya cukup panjang dan mereka harus berada di beberapa tempat untuk bisa mendapatkan
rangkaian persyaratan yang harus dipenuhi pada saat mendaftar. Sekarang kita siapkan fasilitas satu atap. Itu sebenarnya fasilitas terpadu untuk pendaftaran diklat dengan konsep pelayanan prima. Nah, di sana juga kami sudah menyiapkan fasilitas yang sifatnya dibutuhkan seperti petugas ketika ada keraguan ataupun ada hal yang membingungkan mereka, ada hal yang memerlukan penjelasan, maka ada petugas yang ditunjuk atau disiapkan untuk memberikan penjelasan detail teknis tentang pendaftaran atau hal-hal yang dibutuhkan untuk mereka mengikuti proses pendidikan di PIP Semarang. Tentu mereka melayani secara baik, ya, lebih mengedepankan dari sisi humanity dan hospitality pelayanan, ya, sehingga para pelanggan kita, para calon peserta kita bisa menikmati, ya, pelayanan yang kita siapkan di loket fasilitas satu atap pelayanan terpadu pendaftaran diklat PIP Semarang. Nah, kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka untuk memangkas daripada birokrasi pelayanan kita adalah kita menyiapkan e-suket. Jadi e-suket ini adalah sifatnya memudahkan mereka meminta surat keterangan secara online yang difasilitasi melalui website pendaftaran diklat keterampilan, di mana mereka ini difasilitasi untuk bisa mengajukan, ya, surat keterangan secara online, dan itu bisa langsung mereka dapatkan dalam hitungan menit, ya. Yang penting mereka sudah terdaftar dan pernah mengikuti diklat, dan tentu petugas akan mengecek kelengkapan dokumen tentang apakah dia sudah terdaftar dan sudah mengikuti diklat, kemudian akan terbit surat keterangan bahwa dia sudah mengikuti proses pendidikan sesuai dengan jadwal dan materi yang jenis diklat yang mereka ikuti. Nah, ini tentunya dibutuhkan pada saat mereka misalnya karena sertifikat belum terbit, ya, sertifikatnya belum terbit, sedangkan mereka harus bekerja dan diminta untuk perusahaan segera melaksanakan tugas di atas kapal, maka kadang mereka butuh surat keterangan itu sebagai penguatan ke perusahaan. Nah, ini yang kita siapkan fasilitas layanan seperti ini untuk memudahkan mereka, tidak harus menunggu, tidak harus datang ke PIP, mereka bisa hanya mengajukan melalui online dan itu akan bisa kita terbitkan surat keterangannya sudah tertantangkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, yang lain selain suket, ini ada tracing sertifikat juga, dan di layanan website kita juga sudah menyiapkan data di mana para peserta bisa melihat sertifikat mereka yang sudah terbit apa saja. Jadi kalau misalnya dia sudah mengikuti diklat, kemudian ingin mengecek apakah sertifikat itu sudah muncul, sudah terbit pada hari kapan, gitu kan, setelah mereka ikut diklat, itu bisa mereka men-tracing sendiri. Jadi secara mandiri bisa memeriksa ini sertifikat yang sudah mereka peroleh dan sudah ikuti diklatnya, dan mereka bisa mengecek. Nah, hingga nanti itu bisa mereka dapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, tentunya dalam rangka untuk memudahkan mereka mendapatkan sertifikatnya, kita juga menyiapkan salah satu program dalam rangka untuk percepatan bebas antri pengambilan sertifikat. Ada namanya sertifikat Silver Certificate Delivery Drive-thru. Ya, jadi konsep drive-thru pemberian sertifikat ini kita, ya, seperti yang kita lihat di counter-counter di tempat pembelian misalnya di KFC ataupun di McD, itu menyerupai konsep seperti itu, sehingga para peserta tidak harus turun dari kendaraan untuk ke loket, mengantri dan segala macam. Mereka bisa langsung mendapatkan sertifikatnya dengan catatan mereka sudah melakukan request one day before, ya, request sertifikat one day before. Jadi satu hari sebelum mereka datang ke PIP, ke kampus PIP, mereka sudah bisa mengajukan melalui Google Formulir yang disiapkan linknya. Kemudian nantinya akan ada penginputan data diri dan upload screenshot data pembayaran, dan itu mereka sampaikan pada saat melakukan proses pengajuan atau request sertifikat one day before. Nah, kemudian setelah mereka sudah mengajukan, tentu ini akan didata oleh petugas dan akan mempersiapkan sertifikat yang akan diambil oleh pilot keesokan harinya sesuai jam tanggal yang mereka tentukan sendiri. Jadi ini memudahkan para pelaut, tidak harus menunggu waktu dan kapan harus ke PIP Semarang, yang mereka bisa melihat setelah terisi sertifikat,
kemudian mereka bisa melakukan pengajuan, merequest jadwal kapan mereka datang untuk mengambil, sehingga para petugas itu bisa langsung menyiapkan. Nah, ini ada kerjasama dengan petugas keamanan apabila para peserta bisa datang ke lokasi, melaporkan ke pintu satu pos keamanan, dan mereka akan dilayani dengan diberikan semacam kartu, ya, kartu pas untuk pengambilan sertifikat drive-thru. Jadi mereka nanti akan mendapatkan sertifikat itu, kartu itu dari petugas keamanan, kemudian langsung menuju ke area tempat kendaraan, stopping area. Nah, jadi situ akan diberikan langsung sertifikatnya tanpa harus turun dari kendaraan. Ya, mungkin mereka menggunakan motor, menggunakan roda empat, ya monggo saja. Yang penting petugas sudah menyiapkan. Jika sudah ada informasi dari petugas security bahwa ada peserta yang akan mengambil sertifikatnya, sehingga mereka tidak perlu harus mengantri di loket-loket pengambilan sertifikat, tetapi sudah langsung bisa mendapatkan sertifikat secara fisik, ya, dengan mengorder atau melakukan request one day before. Nah, itu adalah layanan yang kita lakukan dalam rangka untuk memudahkan, ya, pelayanan dalam rangka untuk mengambil sertifikatnya. Nah, selain itu dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk memangkas birokrasi ini, tentunya para petugas kita juga itu kita sudah tanamkan, ya, untuk bisa melakukan pelayanan terbaik kepada peserta dengan target layanan setelah diklat, ya, maksimal 3 hari mereka harus sudah bisa mendapatkan fisik sertifikat. Jadi ini adalah upaya juga untuk percepatan sertifikat, sehingga hal-hal yang menghambat dalam proses pencetakan, kemudian penerbitan sertifikat, kemudian juga dalam penandatanganan sertifikat oleh pimpinan atau direktur PIP Semarang itu bisa lebih cepat, bisa tepat waktu, sehingga kita mencanangkan atau kita menargetkan setiap diklat 3 hari setelah diklat maksimal itu sudah paling lambat bisa menerima sertifikatnya. Mungkin sebelumnya itu kadang-kadang berminggu atau beberapa hari, ya, tapi saat ini paling lambat, ya, jadi kemungkinan bisa 1 hari, ya, kemungkinan bisa 1 hari kalau misalnya pimpinan ada di tempat dan bisa segera menandatangani sertifikat itu, sehingga tidak terjadi, ya, crowded, ya, penandatangan sertifikat, dan sehingga kita bisa memberikan maksimum waktu. Ya, kalau bisa 1 hari, ya kenapa harus 3 hari, ya? Nah, itu. Jadi itu adalah maksimum waktu, durasi waktu yang diberikan untuk batas maksimum mereka bisa mendapatkan sertifikatnya. Jadi itu yang kami berikan dalam rangka untuk peningkatan layanan. Demikian, Mbak Arianti. Oh iya, terima kasih, Cap. Nah, kalau untuk pelayanan publik sendiri nih, Cap, di Politeknik Ilmu Pelayaran tuh pasti ada suatu program unggulannya, ya, untuk pelayanan publiknya. Nah, kira-kira apa sih pelayanan yang dilakukan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tuh yang udah berjalan secara running well maupun yang baru akan diperkenalkan kepada publik, ya? Iya, jadi memang di era digitalisasi saat ini, semua program pelayanan tentu kita berupaya untuk melakukan dengan berbasis digital. Jadi baik tadi pendaftaran secara online, kemudian tracing sertifikat yang saya sudah sampaikan tadi, kemudian pemberian e-suket atau elektronik surat keterangan pelaut, kemudian juga nanti kita sudah menyiapkan semacam aplikasi, ya, Siakat dalam pendidikan, tentu Siakat yang terintegrasi sistem informasi akademik yang sudah terintegrasi, dan itu menyiapkan akun untuk double akun. Jadi peserta diklat dalam hal ini adalah taruna itu sebagai objek layanan di PIP Semarang itu bisa mendapatkan informasi data mengenai proses pendidikan mereka, ya, bagaimana kewajiban mereka di situ bisa mereka dapatkan, kemudian kaitan dengan pengurusan KRS, ya, kartu rencana studi, kemudian kartu hasil studi, itu semua mereka dapatkan, dan transkrip nilai, kemudian nanti kondisi mereka, ya, dalam proses pendidikan, karena ini sistem boarding school. Tentunya penilaian bukan hanya dari aspek pengetahuan, tetapi juga dari aspek yang lain seperti karakter, kemudian aspek perilaku, ya, keseharian mereka, kemudian keterlibatan di dalam aktivitas secara kurikuler, kemudian prestasi mereka, ya, itu semua akan terukur dan terdokumentasi dengan baik. Nah, ini dilengkapi dengan salah satu program aplikasi yang namanya Sipota, yang ini sistem pembinaan taruna yang sudah
mengakomodir semua kebutuhan data. Jadi data awal masuk sampai dengan pengawasan di lingkungan kampus, termasuk mereka di lingkungan di luar kampus. Jadi taruna diberi kesempatan untuk beraktivitas di kampus pada hari sudah ditentukan, kemudian ada kesempatan untuk berinteraksi ke masyarakat, kalau disebut dengan pesiar, istilahnya taruna pesiar, atau waktu izin bermalam ya, izin bermalam di lingkungan masyarakat. Nah itu juga kami bisa pantau, mereka juga bisa memanfaatkan fasilitas Sipota ini untuk bisa menyampaikan informasi-informasi yang mungkin dalam kondisi apapun ya, misalnya kondisi darurat, ada panic button, di mana mereka para taruna ini bisa menyampaikan, bisa menggunakan fasilitas itu untuk memberikan sinyal kepada para pembina dan pengasuh di kampus ketika mereka dalam kondisi-kondisi tertentu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Itu juga dalam rangka pengawasan atau monitoring kegiatan taruna baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Selain itu data-data yang dibutuhkan, misalnya riwayat pendidikan mereka mulai awal masuk, kemudian prestasi bidang akademik, prestasi bidang non akademik ya, keolahragaan, kemudian kegiatan seni, kegiatan sifatnya riset ya, penulisan artikel ya, kemudian mengikuti kompetisi baik di skala nasional maupun internasional. Itu kita fasilitasi dan kita rekrut semua data tentang prestasi dan riwayat pendidikan taruna di dalam baik di Syakat untuk kegiatan bisnis pendidikan kita adalah akademik, juga adalah kaitan dengan pembinaan taruna di aplikasi yang disebut dengan Sipota. Nah tentu pengembangan kedepannya akan kita lengkapi juga dalam rangka memudahkan mereka melaksanakan penyusunan skripsi ya. Ini adalah merupakan kewajiban para taruna dalam proses pendidikan itu. Mereka dalam program diploma 4 ini, diploma 4 wajib untuk melakukan penyusunan skripsi ya, atau kertas kerja ilmiah, di mana mereka akan melakukan itu di masa-masa melaksanakan praktek belayar. Jadi praktek belayar sesuai ketentuan SCTW ya, kalau di dalam aturan standar training certification posting for seafarer, tentu IMO sudah menjelaskan bahwa mereka wajib melaksanakan praktek layar bagi yang prodi nautika dan teknika untuk navigation dan engineering. Nah, itu ini menjadi kewajiban mereka untuk melaksanakan kegiatan praktik di atas kapal, dan itu akan juga sambil melakukan penyusunan data kaitan dengan kegiatan riset mereka atau penulisan karya tulis ilmiah mereka, dan akan dilaporkan setelah mereka kembali. Nah, kami coba menyiapkan fasilitas untuk semacam aplikasi yang dilengkapi nanti di Sipota, yaitu fitur untuk inputan data ataupun penyusunan aplikasi data skripsi atau tulisan mereka selama mereka melaksanakan praktik layar, sehingga update informasi apa yang mereka dapatkan di atas kapal, kemudian interaksi dengan para dosen juga ya, baik dosen pembimbing dan nantinya akan membimbing baik secara penulisan maupun secara materi teknis apa yang sesuai dengan materi pembelajaran yang mereka peroleh, dan itu interaksinya bisa dilakukan di atas kapal dengan memanfaatkan fasilitas e-skripsi nanti yang kita akan kembangkan. Nah, itu salah satu program yang nantinya akan kita siapkan untuk taruna dalam rangka memudahkan mereka membuat pelaporan ya. Selain kita sudah ada namanya OTMON ya, itu onboard training monitoring. Jadi mereka bisa melaporkan daily report ya, daily and weekly and monthly report mereka bisa sampaikan melalui aplikasi itu, sehingga mereka mudah untuk melakukan interaksi ya, datanya bisa terikut, kemudian mereka bisa mengoreksi, ada interaksi dengan para pengajar, itu bisa dilakukan melalui aplikasi OTMON yang sudah kita siapkan. Nah, ini langsung diawasi oleh Dewan Pengujian Keahlian Pelaut DPKP di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nah, itu sudah kita siapkan. Demikian Mbak Arianti. Berarti nggak cuma dari segi pelayanan publik untuk umum ya Kap ya, tetapi untuk taruna dan taruni kita sendiri pun juga improve banget nih ya. Untuk pelayanan publiknya sendiri dalam pengawasan monitoring taruni sehari-hari, serta dalam skripsi, dan bahkan taruna dan taruni yang sedang menjalankan praktek ya Kap ya. Iya. Betul. Nah, kira-kira apa saja sih Kap pengaruh perubahan tampilan dan perbaikan dari layanan publik sendiri di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang ini? Iya, saya kira untuk pelayanan yang sudah kita lakukan, baik pembenahan dari aspek ya, kalau kita bicara kekuatan organisasi, jadi organisasi resources,
kita bicara beberapa hal ya, 6M istilahnya. Kalau kita lihat ada bicara tentang man atau manusianya, bicara tentang money, kekuatan sumber daya keuangan, kemudian metodologinya, kemudian mesin peralatan yang kita pakai, bahan ya, kemudian ada marketing ya, bagaimana kita memasarkan apa yang kita sudah miliki sehingga itu bisa bermanfaat ke masyarakat dan punya impact terhadap peningkatan layanan. Dan tentu mungkin dari kita sebagai salah satu lembaga pendidikan yang sudah menerapkan pola keuangan layanan badan layanan umum, nah tentu salah satu orientasinya adalah meningkatkan pelayanan, membuat inovasi layanan sehingga berdampak kepada selain pendapatan juga kita berharap kualitas pelayanan itu dari sektor pendidikan ini, khususnya di pendidikan kelautan ini betul bisa terus mengalami peningkatan. Jadi selalu ada namanya improvement, continuous improvement, peningkatan layanan. Sehingga kita berbicara dua aspek yang disebut dengan idealisme pelayanan, kemudian dari sisi pragmatismenya. Jadi kalau bicara idealisme adalah ini kewajiban. Jadi kewajiban kita sebagai pemerintah, ya, penyelenggara layanan publik, sektor publik untuk menyiapkan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bidang pendidikan. Kemudian dari sisi ideal, pragmatismenya bahwa pendidikan ini harus menjaga sustainability layanan pendidikan. Jadi bagaimana pendidikan itu bisa terus menyesuaikan dengan perkembangan, baik perkembangan teknologi, informasi yang ada, perkembangan industri, dan tentu perkembangan regulasi terkait dengan transportasi laut. Nah, ini menjadi kewajiban untuk bagaimana menjaga sustainability bisnis kita, ya, menjaga keberlangsungan dan layanan pendidikan ini sehingga berdampak positif terhadap lembaga ini sendiri, berdampak kepada kesejahteraan, berdampak kepada peningkatan kapasitas dan tentu layanan yang ada di PIP Semarang. Nah, itu yang kita terus upayakan sehingga nantinya PIP Semarang ini bisa menjadi salah satu best practice ya dalam rangka hadirnya pelayanan prima, hadirnya pelayanan excellent, hadirnya kondisi layanan yang humanis dan tentu bisa dibanggakan oleh peserta diklat, calon peserta kita, dan baik itu dari program diklat pembentukan atau taruna maupun diklat seperti diklat peningkatan yang kita sebut dengan basis perguruan siswa, dan juga diklat keterampilan atau short course yang ada di PIP Semarang untuk melayani para calon-calon pelaut untuk melengkapi ya persyaratan untuk bisa bekerja di atas kapal, baik yang menyesuaikan dengan jenis kapal ya, kemudian dari sisi keahlian mereka, COC mereka. Diklat peningkatan itu kita sudah laksanakan mulai dari jenjang diklat AMT 5 sampai dengan AMT ATT 1. Nah, ini rangkaian daripada pendidikan yang disiapkan oleh PIP Semarang dalam rangka untuk memenuhi sumber daya maritim, sumber daya transportasi laut yang unggul yang sesuai dengan kebutuhan industri nasional maupun internasional. Sekiranya itu Mbak Arianti. Baik ya, mungkin kalau sobat maritim nih, kalau ada yang bingung atau mau kesulitan dan ada mungkin pengaduan terkait pelayanan nih yang ada di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, tapi mungkin mereka bingung nih mau mengadunya ke siapa, atau mungkin sebenarnya kan itu dapat memperbaiki pelayanan kita juga ya Cap ya jika ada pengaduan. Nah, sobat maritim ini kira-kira bisa menghubungi siapa ya Cap ya kalau ada kesulitan atau pengaduan seperti itu? Ya, jadi tentu ini menjadi kewajibannya PIP Semarang itu dalam rangka untuk menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tentu feedback, masukan, dan tentu interaksi komunikasi yang baik itu harus selalu terjaga. Nah, salah satu cara untuk kita bagaimana supaya para peserta itu bisa melakukan interaksi yang baik dengan para petugas, para pejabat, dan itu yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan. Kami sudah menyiapkan hotline layanan. Nanti silakan Anda melihat di website pipsemarang.id. Nantinya bisa melihat beberapa fasilitas ya yang bisa digunakan baik melalui digital platform yang sudah disiapkan, kemudian media sosial yang sudah ada itu sudah kita gunakan semua ya jenis digital ya, media sosial digital platform yang tentunya memudahkan mereka berinteraksi dengan para petugas. Dan tentu ada hotline ya, nomor yang memang setiap hari bisa mereka hubungi untuk bertanya langsung atau berdiskusi dengan para petugas terkait dengan hal-hal yang menjadi kendala ataupun mungkin ada hal yang perlu mereka tanyakan kepada para petugas. Dan salah satu
satu hal lagi, yaitu untuk bisa memudahkan interaksi dan tentu untuk memonitor ya kondisi layanan yang ada, kami juga menyiapkan khusus yang namanya Academic Care Number. Jadi Academic Care Number ini kami siapkan dan sudah kami tempel di ruang-ruang pelayanan. Kami sudah tuliskan juga di website PIP Semarang pelayanan pendaftaran. Jadi selain hotline yang ada untuk interaksi kaitan dengan proses layanan, juga untuk misalnya ada keluhan-keluhan yang tidak terlayani ya di nomor-nomor yang sudah tertera itu, kami menyiapkan satu nomor lagi yang namanya Academic Care Number. Dan itu yang tangani langsung adalah manajemen, khususnya kami selaku penanggung jawab bidang pendidikan. Jadi tidak ada masalah. Anda, para peserta, sahabat maritim itu bisa berinteraksi, bukan hanya para petugas, tetapi pejabat yang menangani langsung bidang pendidikan ini bisa berinteraksi langsung, dan mereka bisa menyampaikan apa saja yang menjadi keluhan-keluhan mereka terkait pelayanan, terkait kendala mereka, ataupun hal-hal yang mungkin dibutuhkan, informasi-informasi dibutuhkan mereka sebelum mengikuti proses pendidikan di PIP Semarang. Sekira begitu deh, Mbak Ganti. Berarti mungkin selain dari nomor-nomor hotline yang sudah disediakan, bisa melalui sosial media yang ada di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, khususnya ada di Instagram dan TikTok atau YouTube channel mungkin ya. Saya kira ini sesuai juga dengan semangat ya untuk keterbukaan informasi publik. Jadi sesuai Undang-Undang 14 tahun 2008 sudah mengamanatkan ke kita bahwa sektor publik layanan ini harus terbuka untuk publik. Jadi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu harus bisa diakses dengan cepat dan bisa memudahkan mereka untuk memahami apa saja pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di PIP Semarang, kemudian terkait masalah tarif ya. Tarif itu harus memang terekspos dan mereka tahu kalau ikut diklat ini berapa tarifnya ya, baik diklat pembentukan, diklat peningkatan maupun diklat keterampilan. Jadi kita sudah menyiapkan informasi, data dan pengumuman yang sifatnya dibutuhkan mereka terkait dari masalah persyaratan ya, persyaratan diklat, kemudian kaitan dengan tarif itu sudah kita siapkan di laman website kita, dan termasuk juga jadwal penyelenggaraan pendidikan ya, jadwal penyelenggaraan pendidikan di semua klaster pendidikan. Jadi mereka bisa mengakses semuanya dan bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Kalau tulisan itu sekira cukup, mereka tinggal langsung daftar. Tapi kalau misalnya ada hal yang meragukan, mereka bisa menghubungi hotline yang sudah disiapkan, termasuk ke Academic Care Number yang langsung terakses oleh manajemen ya, khususnya kami di bagian pendidikan. Nah, saya kira itu Mbak Rian. Berarti ini untuk para sobat maritim nih, mungkin nggak usah sungkan-sungkan ya kalau misalnya ada kesulitan dalam pelayanan publik di Politeknik Ilmu Pelayaran sendiri. Baik ya, terima kasih sudah dapat hadir berbincang bersama saya di sini untuk menyapa sobat-sobat maritim di acara Jamu Singosari pada siang hari ini, Cap. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan, Cap, untuk sobat-sobat maritim nih. Ya. Sebelum kita berpamitan. Iya, saya kira saya selaku penanggung jawab bidang pendidikan di PIP Semarang tentu akan terus ya melakukan upaya pengembangan yang dibutuhkan, khususnya juga penyebaran informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan kegiatan pendidikan. Jadi seperti yang kita lakukan hari ini, kita berada di teras edukasi ya PIP Semarang, yang mana juga ini bagian daripada fasilitas yang kita sebut dengan podcast studio. Ya, jadi kalau podcast studio kan ada di ruangan, nah saat ini kita berada di teras edukasi PIP Semarang. Ini juga adalah bagian daripada bagaimana menyebarluaskan informasi kegiatan layanan pendidikan ya, terkait dengan kemudahan-kemudahan yang mereka bisa dapatkan ya, kemudian apa saja yang bisa mereka dapatkan informasi yang kaitan dengan persyaratan pendidikan, dengan kita menyebarkan informasi melalui podcast seperti ini. Ini juga salah satu program ya dalam rangka untuk penyebarluasan informasi yang menjadi tambahan layanan PIP Semarang. Jadi mungkin hari ini bersama dengan kami di internal PIP, besok nanti kita akan mengundang ya pakar-pakar bidang maritim ya, yang dibutuhkan untuk bisa men-share informasi yang dibutuhkan dalam rangka adaptasi terhadap perkembangan dunia industri, baik industri pelayaran, kemudian bagaimana kondisi sumber daya manusia transportasi saat ini, dan tren perkembangan teknologi ya, baik di atas kapal, kemudian yang ada di bidang navigasi untuk prodi nautika, kemudian yang ada di prodi teknika ya, yang kaitan dengan pengembangan teknologi di permesinan kapal, kemudian juga bagaimana manajemen di pelabuhan. Ini khusus untuk prodi
tata laksana angkutan laut dan kepelabuhanan. Jadi mereka dipersiapkan bukan hanya menjadi operator di atas kapal, tapi juga menjadi administrator di pelabuhan yang handal dan tentu sesuai dengan kebutuhan SDM transportasi baik skala nasional maupun internasional. Saya kira itu closing statement dari saya. Sekali lagi selamat ya untuk bergabung di PB Semarang, menikmati layanan terbaik kami siap melayani dengan segala upaya yang kita miliki. Insya Allah semua akan menikmati layanan yang ada, dan tentu dengan upaya ini insya Allah PIP Semarang akan meraih zona integritas ya, wilayah bersih melayani, dan insya Allah tahun ini juga kita mencanangkan untuk meraih ya predikat international accreditation ya. Jadi selain sudah ada predikat akreditasi nasional dari BANPT untuk 3 prodi yang sudah meraih predikat unggul di semua prodi, kita juga dalam rangka untuk memberikan kualitas yang lebih baik, kemudian mengangkat ya harkat martabat pendidikan di PIP Semarang sebagai salah satu lembaga pendidikan unggul di bidang maritim. Kita berupaya untuk mencapai akreditasi internasional sehingga kita sudah bisa sama dengan universitas-universitas kalangan yang berkelas dunia ya. Nah, kita adalah satu pioner lembaga pendidikan vokasi bidang maritim di Indonesia. Mudah-mudahan seperti itu, Mbak Arya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Gap sekali lagi sudah hadir di acara kita pada hari ini Jamu Singosari, dan terima kasih juga kepada para sobat maritim yang sudah menyaksikan program kami pada hari ini. Akhir kata, saya Arianti selaku host pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Akhir kata, salam prestasi, salam siap PIP Semarang menuju WBBM. Wilayah birokrasi bersih melayani.